Maya loncat pagar hanya untuk ketemu anak-anak karena kuncinya di pintu. Pintunya dikunci. Nggak ada, pintu dikunci nggak ada. 17 November 2006 itu awal pembangkangan Maya, sampai sekarang ini udah hampir setahun. Gitu. Jadi mungkin 17 November 2007 ini kita akan rayakan pembangkangannya Maya. Kalian yang dituduhkan ke aku bahwa aku tidak patuh, dia pingin saya jadi istri yang patuh lah segala macam. Siapa sih yang nggak mau jadi istri? Setelah menggulirkan video kompilasi menyindir Maya Estianty, musisi Ahmad Dhani akhirnya buka suara dan mengungkap fakta mengejutkan. Melalui podcast Denny Sumargo pada hari Kamis 10 Juli 2025 kemarin, Dhani mengungkapkan bahwa perceraiannya dengan Maya dipacu lantaran perselingkuhan yang diduga dilakukan sang mantan istri pertamanya tersebut. Lantas, benarkah isu perselingkuhan Dhani dan Mulan yang selama ini jadi cibiran ternyata tidak pernah terjadi? Mungkinkah justru Maya Estianty yang lebih dulu berkhianat meninggalkan suami dan anak-anak demi cita-cita dan ambisi? Menurut Dhani, orang yang paham agama pasti akan memahami alasan seorang istri bisa diceraikan oleh sang suami. Ia pun mengaku memiliki bukti-bukti perselingkuhan Maya saat masih berstatus sebagai istrinya. Bahkan ketiga putranya, Al, El, dan Dul juga telah mengetahui perihal bukti tersebut. Berharap suami yang lebih baik dari saya ini bisa ngasih tahu Maya untuk stop bergibah soal pernikahan masa lalu dan stop memfitnah, karena kalau enggak nanti saya akan keluarkan bukti yang lebih parah lagi, di mana Maya tanda tangan pernah berhubungan dengan seorang laki-laki. Al, El, Dul udah tahu bukti-bukti ini. Dalam perbincangannya bersama Densu, Dhani juga mengungkapkan bahwa tayangan-tayangan masa lalu yang menggambarkan Maya sebagai istri yang terzolimi hanyalah konten pesanan demi rating dan drama. Termasuk soal Maya yang lompat pagar demi bertemu Al, El, dan Dul itu tidak benar. Pasalnya, pintu rumah Dhani kala itu ternyata tidak pernah dikunci. Pria berusia 53 tahun itu juga menyebut bahwa semua cerita hanyalah settingan salah satu tayangan infotainment yang sengaja dibuat untuk menggiring opini. Jadi si itu bikin konten dia. Dia bikin konten misalnya, ya semua ujung-ujungnya kan cari duit, rating yang ujung-ujungnya. Jadi misalnya ada tayangan si Maya loncat pagar hanya untuk ketemu anak-anak karena kuncinya di pintu. Pintunya dikunci. Nggak ada, pintu dikunci nggak ada. Nggak pernah dikunci rumah gua. Tapi kan orang bingung kenapa jadi lompat gitu. Ya karena disuruh masih bikin konten itu. Lah sampean bisa fitnah loh kalau nggak bener. Ngapain? Tanya aja ya nih. Yang lebih mencengangkan, pernyataan Dhani di podcast Densu rupanya bukan hal baru. Fakta mengejutkan itu sebenarnya sudah pernah ia ungkap secara eksklusif kepada tim kami pada 14 Oktober 2007 silam. Namun selama ini terkubur dan tak pernah dipublikasikan luas. Kala itu, ia menyebut Maya memiliki hubungan spesial dengan seorang konglomerat, bahkan ia menyimpan bukti perselingkuhan tersebut. Jadi saya menduga kuat gitu. Ada beberapa media yang sepertinya itu dibiayain oleh selingkuhannya Maya supaya media tersebut membuat image seolah-olah ada yang merusak rumah tangga Ahmad Dhani gitu ya. Sebut katalah Mulan gitu ya. Jadi Mulan ini dibuat kambing hitam seolah-olah Mulanlah perusak rumah tangga Ahmad Dhani. Notabene ada orang ketiga nih yang merusak rumah tangga Ahmad Dhani Maya. Padahal sebenarnya itu hanya untuk mengalihkan perhatian saja, bahwa sebenarnya kesalahannya Maya sendiri yang sudah saya sebutkan. Terutama nih selingkuhannya Maya takut banget kalau dianggap
sebagai pemicu. Padahal sebenarnya selingkuhannya Maya ini yang sebenarnya pemicu awal gitu ya, sehingga membuat Maya menjadi berubah, membuat Maya menjadi lebih angkuh, membuat Maya lebih punya cita-cita jadi konglomerat dan meninggalkan keluarga, meninggalkan anak-anak untuk mencapai cita-citanya itu. Awal pertemuan itu udah berapa lama? Itu dimulai bulan Juni. Dimulai bulan Juni 2006 tuh udah telepon-teleponan. Karena saya punya skrip teleponnya kan. Dari bulan Juni sampai Desember tuh ini pertemuannya telepon-teleponannya itu sangat intens. Lebih dari minum obat 3 kali sehari, lebih. Mungkin bisa 6 kali. Itu kita punya transit teleponnya gitu ya, dari bulan Juni 2006 sampai 17 November itu. Apa upaya Mas Dani setelah melihat si konglomerat itu melakukan komunikasi sama? Apa ada pembicaraan terhadap Mbak Maya sendiri gitu kan? Apa membiarkannya gitu untuk komunikasi hingga sampai bulan ini? Loh kan saya tahunya kan bulan Desember tahunya kan bulan Desember. Jadi saat waktu Maya dugem di ulang tahunnya saya suruh pulang nggak mau itu pagi-pagi, itu memang awal pembangkangan Maya gitu. 17 November 2006 itu awal pembangkangan Maya, sampai sekarang ini udah hampir setahun gitu. Jadi mungkin 17 November 2007 ini kita akan rayakan pembangkangannya Maya. Di sisi lain, ia juga membantah keras tuduhan KDRT yang sempat dilaporkan Maya karena tidak pernah terbukti di pengadilan. Ia pun merasa tak habis pikir mengapa sang mantan istri masih saja membuka luka lama meski sudah menikah lagi. Ia bahkan menyindir betapa sabarnya Irwan Musri sebagai suami baru Maya karena tetap diam meski sang istri terus mengungkit-ngungkit masa lalunya bersama Dani. Pentolan Dewa 19 itu pun memberikan peringatan tegas. Jika Maya tak berhenti menggibah dan memfitnah, ia siap membuka bukti-bukti lain yang selama ini disimpan rapat-rapat. Kalau KDRT, soal KDRT itu terbukti fitnah udah, karena udah ada surat dari polisi SP3. Apa singkatannya John? Ayo ingat, masih ingat nggak? Ayo. Iya paham lah SP3 berarti. Enggak, Johnny belum ingat Johnny aja Pak. Jadi Mulus ingat ya Pak? surat perintah pemberhentian penyidikan. Iya. Artinya tidak ditemukan bukti-bukti. Yes, itu Nah. itu nggak pernah tahu. Jadi waktu itu kan kenapa saya nggak jumpa pers bahwa saya tidak terbukti ada KDRT, karena waktu itu kan anak-anak masih kecil. Al Dul juga masih kecil kan, itu kan keluar 2008 ya. 2008 berarti Dul masih 8 tahun, L 9 tahun, Al masih 11 tahun. Jadi emang sengaja saya nggak jumpa pers besar-besaran bahwa Maya melakukan fitnah, nggak enak karena anak-anak masih kecil kan. Terus kalaupun saya bisa tuntut balik, bisa itu. Pencemaran nama baik, Al Dul ya, nggak pernah mereka menyaksikan saya berbuat kasar pada ibunya, nggak pernah. Jika menelisik lagi ke belakang, langkah mengejutkan pernah ditempuh Maya Estianty pada tahun 2007 silam saat ia resmi melaporkan Ahmad Dhani ke pihak kepolisian terkait KDRT. Akan tetapi, laporan itu dibuat bukan untuk menyerang, melainkan demi memperjuangkan perdamaian. Dalam sebuah wawancara, pada 3 Mei 2007, Maya mengaku membuat laporan polisi agar bisa mendapat atensi Ahmad Dhani. Ia berharap bisa duduk bersama, saling mendengar, dan menentukan arah nasib rumah tangganya. Apakah bisa kembali sebagai keluarga sakinah atau berpisah secara baik-baik? Yang pasti waktu saya kemarin di sana itu, sahabat saya sudah ketemu Mas Dhani dan sepertinya Mas Dhani juga ingin ada perdamaian, dan saya juga sangat senang karena memang tujuan saya itu melaporkan ke polisi adalah karena saya merasa selama ini usaha proses belakang saya itu nggak pernah digubris. Jadi selama ini dari saya sendiri, dari sisi pihak keluarga saya, dari saya minta tolong kepada mertua saya, minta tolong kepada Habibnya untuk menyelesaikan masalah ini, sepertinya tidak pernah ada gubrisan. Jadi dan
Mudah-mudahan dari adanya laporan polisi ini bisa berdamaikan kami berdua. Justru karena saya sangat mencintai dia, sangat mencintai Mas Dhani, jadi saya melaporkan ke polisi untuk supaya cepat selesai gitu loh. Nggak panjang, karena memang saya pengen cepat selesai. Apakah itu berdamai kembali menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, ataupun kalau memang tidak bisa lagi ya berpisah secara sepihak. Tapi saya pengen itu berdamai. Aku melaporkan ke polisi itu bukan untuk menjatuhkan nama Mas Dhani, tapi benar-benar justru saya sangat cinta sama dia. Maya tak menolak perannya sebagai istri, tapi ia tak ingin didikte. Ia hanya berharap bisa tetap menjalani profesinya di dunia musik tanpa harus kehilangan hak sebagai seorang ibu rumah tangga. Di sisi lain, Dhani sempat mengultimatum Maya dengan pilihan yang sulit, yakni bubarnya Ratu atau Dhani Maya yang akan bercerai. Yang pasti ideal itu saling berbagi peran, saling menghormati, saling menghargai. Kalau memang aku bisa membantu dia, kenapa enggak? Kalau dia bisa membantu aku, kenapa enggak? Saling benar-benar berbagi peran. Bukan satu di atas, satu di bawah. Memang dalam Al-Quran kan dibilang bahwa lelaki satu derajat lebih tinggi dari perempuan, benar. Tapi dalam kesetaraan kehidupan lelaki dan wanita sama-sama. Cuma pemimpin memang laki-laki. Akan menjadi ibu rumah tangga semata aja atau gimana? Aku, ya itulah aku maunya tuh ada pembicaraan di mana kalian yang dituduhkan ke aku bahwa aku tidak patuh. Dia pingin saya menjadi istri yang patuh lah segala macam. Siapa sih yang nggak mau jadi istri yang patuh ya kan terhadap suami gitu. Aku juga maunya gitu, tapi maksudku jangan hanya satu pihak, harusnya kan dari dua-duanya saling menghargai, saling menghormati. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini ada pembicaraan lagi dengan Mas Dhani bagaimana komprominya ya, mudah-mudahan segeralah. Tapi karena ada berita bahwa harus 3 hari itu saya sangat kurang serak, karena biar bagaimanapun ini adalah masalah hati itu bukan harus dijatah waktu 3 hari atau 4 hari atau 1 jam, karena ini masalah perasaan dan hati. Jadi benar-benar harus, marilah aku Mas Dhani itu sama-sama punya selangkah untuk jangan ego lah gitu loh, benar-benar mau gimana sih ini rumah tangga gitu. Ya pokoknya gini, di tahun 2007 itu kalau enggak Ratu yang buyar, Dhani Maya yang buyar. Itu sudah pasti. Ini artinya Maya aktivitasnya kan banyak banget, sehingga kalau misalnya dihitung absensinya Maya udah jauh sangat tidak relevan untuk sebagai seorang ibu rumah tangga dan ibu seorang anak gitu ya. Seolah tak terelakkan, perseteruan lawas antara Ahmad Dhani dan Maya terus bergulir dan semakin membara. Namun, terlepas dari siapapun yang salah di masa lalu, ada bijaknya untuk saling memaafkan dan berdamai. Karena selalu ada hikmah di balik segala sesuatu, termasuk kejadian yang pahit sekalipun.